Pada video ini kita akan membahas tentang perpindahan kalor. Kalor berpindah melalui 3 cara. Yang pertama ada konduksi, ada konveksi, dan radiasi. Kita bahas dulu mengenai konduksi. Konduksi didefinisikan sebagai perpindahan kalor atau panas melalui suatu medium tanpa disertai perpindahan partikel-partikel medium tersebut. Konduksi biasa terjadi pada benda padat. Lalu, apa ide awal atau konsep yang melandasi konduksi ini? Konsepnya adalah, jadi semisalnya di sini ada benda padat atau misalnya logam, kemudian kita kasih api di salah satu ujungnya. Maka otomatis partikel-partikel yang di sebelah sini itu akan mengalami kenaikan suhu yang sangat tinggi. Kemudian energi kalor atau panas yang didapatkan oleh partikel-partikel yang di sini akan digetarkan atau akan dihantarkan melalui partikel-partikel sebelahnya sampai ke ujung sini. Pada awalnya suhu yang di sebelah sini itu sangatlah tinggi, dan pada awalnya suhu yang di sebelah sini sangatlah kecil. Jadi energi kalor atau panas dipindahkan dari partikel sini sampai ke partikel sebelah sini tanpa perpindahan partikel-partikel medium ini. Jadi kalau misalnya digambarkan, ini adalah kalor mengalir tanpa perpindahan partikel. Jadi partikel yang di sebelah ujung sana yang terkena api akan mengalami kenaikan suhu dan akan menumbuk partikel yang di sebelahnya. Kemudian partikel ini akan menumbuk lagi partikel yang di sebelahnya. Kemudian menumbuk lagi, hingga partikel yang paling ujung ini akan mengalami kenaikan suhu. Inilah alasan mengapa ujung yang satunya lagi lama-kelamaan akan mengalami panas juga. Dari konsep ini kita menemukan 3 bahan. Yang pertama ada konduktor, yaitu bahan yang mampu menghantarkan panas atau kalor dengan baik. Contoh bahannya adalah ada timbal, ada baja, ada aluminium, ada emas, tembaga, dan lain-lain. Ya, bisa dibilang semua jenis logam ya. Bahan yang kedua adalah isolator, yaitu bahan yang tidak mampu menghantarkan panas atau kalor dengan baik. Contoh bahannya itu ada air, ada batu bata misalnya, ada kayu, ada styrofoam, ada udara, ruang hampa, dan lain-lain. Bahan yang ketiga adalah semi konduktor, yaitu bahan yang
setengah konduktor, dan setengah isolator. Contoh bahannya ada gelas, ebonit, silikon, germanium, gallium, dan lain-lain. Selanjutnya adalah contoh peristiwa konduksi. Yang pertama adalah misalnya kita mengaduk teh panas dengan sendok logam. Maka lama-kelamaan ujung sendok yang kita pegang akan panas. Contoh yang kedua, saat masak air, dengan panci, maka panas dari api akan pindah ke bawah panci hingga ke seluruh bagian panci. Contoh yang ketiga, baju menjadi panas ketika disetrika. Oke. Selanjutnya adalah mengenai konveksi. Konveksi didefinisikan sebagai perpindahan kalor atau panas melalui suatu medium dengan disertai perpindahan partikel-partikel medium tersebut. Dan konveksi biasa terjadi pada benda cair atau gas. Selanjutnya, sebelum kita memahami konsep tentang konveksi, kita memahami dulu konsep tentang massa jenis. Massa jenis didefinisikan sebagai massa dibagi volume, di mana simbol M ini adalah massa, satuannya kilo, kemudian simbol V ini adalah volume, satuannya adalah meter kubik. Kemudian simbol Rho ini adalah massa jenis, satuannya adalah kilo meter kubik. Contoh misalnya di sini ada benda masanya 2 kilo, tapi volumenya cuma 1 meter kubik. Selanjutnya ada benda yang bermassa 2 kilo juga, tapi volumenya adalah 3 meter kubik. Melalui persamaan massa jenis, kita tahu bahwa yang ini memiliki massa jenis lebih tinggi dibandingkan yang ini. Kenapa begitu? Sebab kalau yang ini massanya itu terkonsentrasi di bagian sini, soalnya volumenya sangatlah kecil. Tetapi kalau yang ini massanya itu terkonsentrasi di mana-mana. Atau dengan kata lain, ini lebih terkonsentrasi sehingga menyebabkan nilai massa jenis atau kerapatan yang tinggi. Jadi yang ini lebih terkonsentrasi. Selanjutnya, misalnya ada suatu wadah. Di sini ada dua benda. Misalnya benda yang massa jenisnya tinggi dengan benda yang massa jenisnya kecil. Nah, benda yang massa jenisnya tinggi ini selalu letaknya paling bawah. Sebab benda yang bermassa sangat tinggi juga memiliki kekuatan gravitasi yang tinggi juga. Sehingga benda yang memiliki massa jenis sangat tinggi selalu berada pada paling bawah, sebab kekuatan gravitasinya lebih tinggi.
Jika sudah memahami tentang konsep massa jenis, kita akan memahami konsep tentang konveksi. Misalnya di sini ada bejana, kemudian diisi dengan air. Kemudian bejana ini kita panaskan. Seandainya kita buat di sini partikel-partikel airnya, maka yang terjadi adalah partikel yang paling bawah akan mengalami pemuaian volume, sehingga menyebabkan kecilnya massa jenis, yaitu dengan perbandingan terbalik, sesuai dengan persamaan ini. Sehingga semakin tinggi volumenya, maka massa jenisnya semakin kecil. Akibat massa jenis yang kecil ini, maka partikel yang bagian bawah akan naik ke atas. Sedangkan partikel yang bagian atas yang belum terkena pemuaian, maka akan turun ke bawah, sebab massa jenisnya lebih kecil. Nah, kemudian partikel yang paling atas ini pindah ke bawah, kemudian dipanasi, kemudian balik lagi ke atas. Siklus ini akan terus berlanjut hingga mencapai titik didih air, yaitu 100 derajat Celcius, untuk berubah menjadi uap atau mengalami penguapan. Kemudian siklus air yang turun naik ini dinamakan dengan arus konveksi. Selanjutnya kita akan membahas contoh-contoh peristiwa konveksi. Yang pertama, itu ada air yang dimasak. Yang kedua, ada balon udara. Yang ketiga, ada asap pada cerobong. Kemudian yang selanjutnya adalah angin darat dan angin laut. Kita akan membahas contoh yang bagian ini. Jadi, kalau untuk angin laut, itu terjadi pada siang hari. Yang mesti kita ketahui adalah bahwa C atau nilai kalor jenis daratan itu lebih kecil dibanding kalor jenis lautan. Sehingga daratan akan lebih mudah menyerap atau melepaskan kalor. Akibat daratan yang lebih panas ini, maka otomatis udara di atas daratan akan panas juga, atau lebih panas dibanding lautan. Udara yang menjadi panas ini akan mengalami pemuaian, sehingga menyebabkan volumenya naik, yang mengakibatkan massa jenisnya menjadi kecil. Sehingga angin yang di atas daratan ini akan digantikan oleh angin laut. Sebab angin laut memiliki nilai massa jenis yang lebih tinggi dibanding angin daratan. Inilah asal muasal terjadinya angin laut. Selanjutnya kita akan membahas tentang angin darat. Ini terjadi pada malam hari. Sebelumnya kita tahu bahwa kalor jenis daratan itu lebih kecil dibanding kalor jenis lautan. Sehingga daratan lebih cepat panas atau lebih cepat dingin. Yang ini juga ya, lebih cepat dingin.
sehingga daratan pada malam hari lebih cepat melepaskan panas dibandingkan lautan. Sehingga lautan akan menjadi lebih hangat. Lautan yang lebih hangat ini akan memiliki udara yang lebih kecil massa jenisnya. Massa jenis yang kecil oleh udara laut ini akan digantikan oleh angin darat. Yang angin darat ini massa jenisnya lebih tinggi. Jadi ini adalah asal muasal terjadinya angin darat. Oke. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang radiasi. Radiasi didefinisikan sebagai perpindahan kalor atau panas tanpa menggunakan medium. Radiasi ini biasanya berhubungan dengan cahaya atau foton. Jadi contohnya seperti ada foton yang membawa energi kalor yang mengenai tubuh kita. Kemudian persamaan pada radiasi adalah ini adalah keterangannya. P itu adalah daya radiasi dalam watt. Kemudian A adalah luas permukaan meter persegi. Kemudian sigma atau konstanta Stefan Boltzmann nilainya adalah 5,67 dikali 10 pangkat min 8 watt dibagi meter pangkat 2 Kelvin pangkat 4. Kemudian ada E atau emisivitas. Untuk benda hitam nilai E sama dengan 1. Jadi nilai E ini antara 0 sampai sama dengan 1. Kemudian T adalah suhu dalam Kelvin. Mengenai nilai emisivitas ini, radiasi sangat bergantung dengan warna benda. Semakin hitam dia, maka energi kalor yang dipancarkan atau diserap itu semakin tinggi juga. Itulah alasan mengapa seragam sekolah kita warnanya putih, supaya tidak cepat panas. Kemudian dalam aplikasinya, kita juga membuat solar heating, yaitu pemanas air yang menggunakan tenaga matahari. Nah, solar heating ini kita buat warnanya hitam. Warna hitam ini akan membuat energi kalor yang didapatkan semakin tinggi juga. Atau dengan kata lain, fotonnya akan semakin banyak. Sehingga energi yang dikonversi menjadi listrik juga semakin banyak. Kemudian contoh radiasi selanjutnya adalah sinar matahari. Dia akan melewati ruang hampa. Atau dengan kata lain, tanpa menggunakan medium. Selanjutnya adalah ada api unggun. Dalam api unggun, kan misalnya ini api unggun, kemudian panasnya api itu kan ke atas. Entah itu konduksi atau konveksi. Tetapi, kita yang di sebelah sini akan merasa panas. Nah, panas ini disebabkan oleh cahaya dari api unggun, atau dengan kata lain, melalui radiasi. Kemudian, mengenai persamaan, kita sebenarnya memiliki juga persamaan tentang konduksi dan juga konveksi. Tapi itu akan dipelajari di tingkat SMA atau di tingkat kuliah.
sebab membutuhkan pengetahuan tentang matematika yang cukup tinggi. Jadi untuk SMP hanya pengenalannya saja. Oke?